Kan Prancis ya. Bukan. Penghalang. Sebelum 508 kan, Cek? Iya, 508. Siapa? Benar dong, sebelum 508. Bener deh. Herulai. Herulai 493 dong, Cek. Betul. Iya, bener kok ya bilang salah. Oke. Jawabannya benar atau salah nomor 1? Benar. Ya. Jadi salah ya. Udah tahu kan alasan salahnya ya? Oke, jadi ini besok mau dikeluarkan dari tryout kita, oke? Oke, nomor 2. Kita mau tanya sama siapa ya yang ada di Zoom? Kita mau tanya sama Yud lah sekarang. Yud, nomor 2, kamu kalau dapat soal ini, kamu benar atau salah, Yud? Oke, Cek. Nomor 2 ya. Jawabannya cuma benar atau salah doang ya, Cek? Betul. Kalau yang kita tahu, sejak pindah itu jadi nggak benar-benar kosong gitu, Cek. Jadi salah. Masih ada bisa ya? Iya, masih ada yang di situ soalnya. Jadi benar atau salah, sayang, ini pernyataan? Salah. Salah. Mantap, Yud. Karena masih ada apa? Bishop. Iya. Tidak kosong, kan? Kecuali aku bilang kosong arminya, betul nggak? Kalau kosong arminya, betul atau salah? Betul. Nah, ya. Itu dia. Bisa jelas nomor 2? Jelas, C. Kalau sini apa namanya, Sisni ini jawabnya salah tapi ada tulisannya Bishop ya. Jadi kan ini udah ngerti tapi Kakak Nini bilang ini apa? Benar. Sorry, Kak Nini bilangnya ini benar tapi masih ada Bishop gitu. Dikasih kurung. Ya kan, Sis? Iya, Sis. Oke. Jadi waktu kita periksa Kak Nini punya jawaban agak senyum sedikit, Sis. Oke, nomor 3 ya. Little Horn. Kita akan tanya sama siapa yang mau volunteer jawab. Siapa? Oma Ali? Oleh. Ya, Oma, silakan. Little Horn Hah? bukan keluar dari dam, tapi dari 10 tanduk. Dam ini apakah 4 mata angin? Masih ingat nggak? Oh, dam ini 4 mata angin. Coba kita- Iya, betul, C. 4 mata angin. Salah. Oh, 4 mata angin kan? Yo. Kalau 4 mata angin, kira-kira ada nggak ini kalau 4 mata angin Daniel 8 atau Daniel 7? 7. Ya, ingat. Emang ini ada Oma. pertanyaannya harus pakai itu ya, C? Kita cuma reason dulu, Oma, ini. Untuk tahu Iya, jawab. dari 8. Nah, 8 ayat. Putus-putus ya suaraku. Bagus, Oma. 8 ayat. 8. Masih ingat kan? 8. 8 ayat 8. 8 ayat 11. 9, Oma ya, yang ada dem. Oh iya, 9. Ini kan? Tuh? Betul. Apa di sini yang keluar dari mata angin ada bilang ada 3 tanduknya nggak? Enggak ada. Ya, salah. Ya, yang mana yang ada 3 tanduk? Ayat mana? Ayat mana? 7 ayat 8. 8. Betul, Oma. Jangan takut, Oma. Ini kan yang betul. Iya. Nah, ini yang betul.
Dibilang ada the horn, kan? Ada another little horn, betul? Lalu 3 tanduk dipatahkan, betul? Iya. Oke, boleh ya ini? Jadi ini jawabannya apa? Salah, ya kan? Karena ini konsepnya adalah konsep apa? Konsep Daniel 7 ayat 8. Ya. Jadi ini yang benarnya adalah little horn keluar dari antara 10 tanduk dan mematahkan 3 tanduk. Boleh? Kalau dari kelompok Bobi ada mau tanya, silakan ya. Ini kita lagi bahas soal ujian kita kemarin. Sekalian review daily sedikit ya, saudara-saudara. Bagaimana? Ada yang mau tanya? Mantap, C. Oke, lanjut ya. Kita mau tanya sama siapa ya yang mau volunteer? Dari kelompok Bobi ada yang mau coba jawab? Nomor 4. Siapa? Mas Gun, Mbak Ning, atau Opa Johan, Tante Eli? Mau coba jawab? Tante Esther, Tante Dia? Ada yang mau coba jawab nomor 4? Siapa yang mau jawab? Siapa? Mas Gun? Itu siapa? Boleh, C. Yud, siapa? Mas Gun mau coba jawab atau Mbak Ning? Mama. Mbak Ning silakan. Ini benar atau salah Mbak Ning? Orang-orang sebelum 1844 adalah daily sacrifice. Ini sacrifice-nya tulisannya miring, berarti salah ya, Ceng. Oke, jadi harus benar. Harusnya lurus. Enggak. Salah. Salah. Jadi apa? Karena ini kan sebelum 1844 ini, pemahaman mereka, Tuhan Yesus itu kan datang ke Ka'bah, ke bumi, datang kedua kali. Pengertian tentang daily-nya apa? Sebelum Yang tentang daily yang Tuhan Yesus itu, daily-nya Tuhan Yesus. Jadi bener apa salah? Jadi salah ya. Mama bilang salah, C. Iyut bilang benar. Aduh, bagaimana yang lain? Benar atau salah? Opa Johan? Salah. Masih di Benar ya. sebelum Ya, sebelum 1844. Sebelum pengertian mereka hanya daily toh, C. Oke, sebelum 1844, one mind atau enggak? One mind. Daily-nya siapa? Daily adalah siapa? Pagan. Kekafiran. Pagan. Apakah mereka punya pikiran bahwa sacrifice miring karena ini apa? Hikmat manusia. Manusia. Bisa, mah. Human wisdom. Human wisdom kan? Artinya pemahaman orang-orang sebelum 1844 daily adalah kekafiran, sacrifice-nya human wisdom karena miring. Setuju? Kecuali salahnya ini benar kan? Bisa mengerti nggak kenapa ini benar? Saudara-saudara yang ada di Sonder. Iya, karena sacrifice-nya miring ya, sis. Betul, sis. Kecuali gini kan, sis. Iya ya. Yang salah begini kan? Kalau salah gini, nah gini. Pemahaman orang-orang sebelum 1844 daily sacrifice. Nah, ini salah atau benar? Salah. Salah. Ini.
Tak putar-putar bagaimana? Itu human wisdom kan? Jadi kalau apakah ya Oma? Oh, betul. Apakah orang-orang sebelum 1844 mereka pikir oh ini sacrifice human wisdom makanya miring? Iya. Oh ini tambahan manusia say. Mereka ngerti kan? Iya. Tapi setelah 1844 orang ngertinya yang buku di Daniel itu daily sacrifice-nya miringnya nggak ngerti. Mereka pikir itu daily sacrifice punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya. Nah, sesudah 1844. Kalau yang kita mengerti, daily itu cuma daily. Itu kita jawab juga begitu. Itu pasti salah. Abang gimana? Daily sebelum 1844 tanpa sacrifice. Tanpa sacrifice. Tapi Kita jadi buka kutipan. coba ya. Oh, aku Jadi takut ketika lupa. ada sacrifice sudah pasti salah. Iya, Cek. Makanya kita kok Cek kasih salah ya. Soalnya waktu itu aku ingat masalahnya ini King James Version kan sudah dari kapan gitu. Memang King James. Hari sesuai kutipan, Cek. Daily sebelum 1844 itu tanpa sacrifice. Berapa? Betul, nggak ada sacrifice. Ya, oke. Betul. 74. Oke, kita coba lihat ya. Nah, kita cuma nggak tahu salah benar. Ya, Patokan. coba buka kutipannya, Cek. Boleh. Dicek dulu. Ya. The word sacrifice was supplied by man wisdom, betul? Dan nggak seharusnya ada di dalam teks tersebut. Dan Tuhan memberikan pandangan yang tepat kepada orang-orang yang berikan judgment hour. Artinya apakah ini 1844 sudah ada sacrifice-nya nggak di situ? Sudah. Udah. Jadi William Miller waktu baca sudah ada sacrifice-nya. Tetapi Tuhan kasih pandangan, ini bukan korban sehari-hari gitu. Tetapi ini tuh human wisdom gitu. Oh, pengertiannya begitu, Cek. Lin gitu. Nah, dan makanya mereka one mind sebelum 1844 semuanya bahwa cuman daily sacrifice. Nah, itu dia. Ah. Tapi tetap sacrifice-nya ada, tulisannya sacrifice, tapi pengertian mereka itu yang salah setelah 1844. Sebelum 1844, sacrifice itu tetap sudah ada, tapi pengertiannya benar gitu. Betul, Oma. Waktu setelah 1844 ini daily sacrifice korban sehari-hari begitu. Iya, itu pengertiannya benar. Ya nggak apa-apa, ini jadi clear kan? Apakah boleh ngerti? Iya, Gede bisa memahami. Bisa ya, Opa ya? Berarti, Gede, berarti waktu William Miller membaca itu, sacrifice sudah ada, tapi memang kejujuran dari penulis sebelumnya itu dikasih miring gitu kan. Pemahamannya benar. Ya, oke, ya bisa pahami ya. Dia bilang kan, Dikuatkan oleh kutipan ini ya, oke. the Lord give the correct view kan? Nah, Yes. ini dia. Jadi Mrs. White dan William Miller, oh ini nih daily-nya ini pagan ini. Pas mereka belajar di 2 Tesalonika 2 kan? Kok ada taken away sama taken away kan? Oh ini berarti kekafiran bukannya korban sehari-hari yang Kristus buat, betul kan, Opa Johan? Ya, gimana Kokorei bisa terima nggak? Iya, tadi kan. Menurut kita, Opa, kalau misalnya itu Gimana? daily sacrifice, dia punya teksnya sudah ada, Iya. harusnya nggak berubah. Tapi yang kita mengerti dari ayat ini, dari sacrifice itu ditambahkan. Katanya yang ditambahkan, sehingga pengertiannya jadi berubah. Kalau katanya nggak ada, bagaimana orang mau bisa tambahkan pengertian kalau nggak ditambah kata sacrifice? Daily. Betul. Tapi, Ray, poinnya tadi adalah, pada waktu William Miller mempelajari, kata sacrifice sudah ada, tetapi ada Ya itu kejujurannya karena itu miring, ya kan? Gitu toh? yang Opa bilang kata sacrifice sudah ada, kita mau cari. Oh, tapi kalau kutipan ini itu kan Ellen White kan setelah 1844. Berarti kan dia menjelaskan bahwa sebelum 1844
sacrifice itu sudah ada, tapi untung miring kan? Kejujuran dari penulis sebelumnya yang menambahkan. Oke, gimana? Atau dicek lagi? Sendiri ya. Nggak masalah sih. Nanti yang penting udah mengerti lah ya. Yang paling penting adalah kita tahu ini sacrifice human wisdom. Karena Alkitab kita kan nggak mungkin sacrifice-nya dihapus sekarang kan? Itu dia. Jadi pemahaman kita, apakah pas baca daily di buku Daniel gini atau gini? Miring atau tegak? Pemahaman kita ya. Nah, pemahaman kita sekarang harus miring atau tegak? Tidak ada kayak ini. Miring Pemahaman kita harusnya tidak ada. Enggak, berdasarkan Daily talk. Oh, berdasarkan kutipan. Berdasarkan harus miring atau tegak bacanya? Pengertian kita, miring atau tegak? Pengertian kita miring dong. Miring, toh? Masih bisa lihat kenapa harus miring, karena ini pengertian miring adalah human wisdom, kan? Nah, itu dia. Yang kalau kita baca, jangan dibaca, kan? Karena pengertian ini. Itu dia. Jadi yang kita mau ingatkan, ingat kalau miring itu tambahan human wisdom. Itu yang kita mau tekankan. Ya. Jadi pemahaman sebelum 1844 bukan tegak begini, daily sacrifice begini, kan? Oh, ini daily di buku Daniel, ini korban sehari-hari, bukan itu kan? Bukan. Ini miring. Mereka tahu, walaupun ada kata di sacrifice di situ, mereka tahu ini tambahan manusia. Boleh? Benar. Ya, jawabannya benar. Gimana, saudara-saudara, boleh ini? Ini daily basic. Basic sekali, jadi harus memang paham sekali ya. Correct view ya. The Lord give the correct view of it. It ini adalah kata sacrifice di buku daily kan, betul? It ini. Nih kalau kita mau baca it, apa ini it? Oh, ini Tuhan kasih pengertian benar tentang kata sacrifice di daily di Daniel 8 ayat 12, betul Oma? Atau dan semuanya Opa Johan? Itu kan? Betul ya. Ya. Oke. Gimana? Mem Olsya, ayo Mem Olsya tanya. Silakan. Yang kalau lalu kan orang udah belajar bahwa ada saya bilang, makanya kita jawab benar waktu itu. Dia bilang bahwa sebelum 1844 itu benar, tetapi sesudah 1844 daily sacrifice itu cuma ditambahkan. Jadi begini. 1844 bukan cuma daily-nya, ada sacrifice. Coba Mem Olsya. Setelah 1844 itu ditambahkan manusia, begitu. Mem Olsya bilang, artinya apakah sebelum 1844 mereka nggak tahu itu ditambahkan. Jadi Mem Olsya, kayaknya salah tangkep ya. Jadi baru mau ditambahkan sacrifice-nya gitu. Oke, jadi boleh ya sekarang upgrade ya. Bahwa sacrifice-nya itu mereka mengertinya ini nggak ada sebenarnya, boleh? Itu dia. Tapi ada miring. Mereka tahu Tuhan kasih pengertian sama William Miller kalau ini adalah tambahan manusia. Tapi waktu setelah 1844 mereka bingung kan? Ini kan? Mereka confused. Mereka pikir, oh ini daily sacrifice ini punyanya korban Tuhan Yesus. Nah kayak gitu. Mem Olsya. Waktu pergerakan William Miller semuanya apa? Nggak confused. Semuanya tahu, oh ini daily sacrifice, miring, tambahan manusia, ini daily-nya mengacu pada kekafiran. Tetapi setelah 1844 apa? Mereka bingung, oh ini daily sacrifice-nya ini Tuhan Yesus, bukan kekafiran. Kayak gitu loh. Ya? Betul. Saya udah dapat buktinya memang. Jadi sebenarnya itu kata daily-nya memang ada ya? Ada sacrifice-nya. Cuma pengertian orang di zaman itu sudah tahu itu bukan sacrifice yang benar. Oke, makasih Kok Koreng. Cuma sekarang yang berubah. Ini Josiah Elitz yang tulis. Oke, thank you ya. Bagaimana semua boleh? Ini daily sacrifice yang basic sekali boleh? Bisa ya? Oke, mantap ya. Oke. Boleh cek. Boleh ya, puji Tuhan. Ini ingat ya, ini besok kita try out pagi-pagi ya. Oke, nomor 5.
penghalang. Ini ya, kita lihat ini jawabannya banyak yang ngomong kerajaan kelima, padahal ini kerajaan keempat. Kok bisa God? Oh iya ya, Ci. Astaga. Oh iya, Ci. Aduh, salah mengerti lagi kita. Nah, itu dia. Jadi pas kita lihat penjelasannya, Keempat. kok semuanya bawa God ini. Ini kerajaan keempat. Kerajaan. Ya. Jadi, Oma Alin, penghalang kerajaan keempat siapa aja? Penghalang kerajaan keempat, East itu ya, Ci? Ya, satu apa? South, Heeh. Pleasant Land. East dulu, toh? East dulu baru Pleasant Land. Nah, mantap. Ayatnya di mana? Daniel 7. Daniel 7 atau 8? 8 ayat 9 tadi. 9 itu. Halo, C. Betul. Mantap, Oma. Ayat 9 ya. Iya, ya kita aduh kecoh lagi. Is lesson Ya, lab. tadi waktu saya juga mikirnya itu kerajaan kelima. Oh, Iya, sis. betul. Tapi keempat ya. Karena di belakang kan penghalang kedua kerajaan ke-8. Oh, itu berarti yang kelima dong. Karena dia Aduh, membaca memang harus salah ini. PCI ya, penutup. Tetap salah ya, C. Coba penghalang kerajaan ke-8 siapa? Kita mau tanya sama Uco, siapa aja penghalang kerajaan 8, Uco? Aha. Mantap, Uco. Sama? Mantap. That's good, Uco. Nah, kita mau lihat penghalang ketiga. Ini ketiga, toh? Iya. Dan kedua adalah sama. Betul? Betul? Betul. Nah, makanya jawabannya adalah apa? Benar. Boleh? Aduh, salah mengerti. Aduh. Ya. Apakah bisa jelas namanya Opa Johan? Ya, sekarang Bisa ya, Masih dikunyah terus ya. Oke. Jadi, apakah ini Yerusalem kan, Pleasant Land? Iya. Iya, kalau itu betul ya. Yerusalem USA. Iya. yang mana? Masih penghalang ke kerajaan ke-8 itu masih. Ini keempat. Ya, memang sih. Masih di Itu benar kalau enggak dia sudah salah bacaan keempat. Jadi kan Enggak dirubah. ini ada di ini kan? Daniel 11. Silakan. Daniel 11 ayat 40b dan Daniel 11 ayat 41. Daniel 11 ayat 15 itu. 40a dan 11. 42, kalau Jerusalem 16 dengan 41, kalau Saud 15. Saud itu 11, 15. 40b dan Daniel 11 ayat 15. Oke. Bagaimana saudara-saudara? Boleh ya? Berarti kalau tambah ayat nanti dipertanggungjawabkan. Semangat ya. Kita mau jadi tentara Kristus, jadi mantap hafal-hafal yang exercise otak ya, Oma. Iya. Oke. Mari kita lihat. Aduh, daily ini masih agak kacau ya. Kita lihat kemarin ujian banyak yang salah, ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, kan mau dibahas hari ini. Babylon adalah daily di Daniel 7. Setuju apa enggak? Tidak. Kenapa, Oma? Kan Daniel 7 enggak berbicara Babylon. Daniel 7 masa nggak ada Babylon, Oma? Oh, saya kira cuma kerajaan 4 dan 5. Kemarin Iya. saya bilang Ada ya. itu kalau daily secara kitab Daniel secara keseluruhan dia belum Nah, masuk ke sekarang semua. Kakak Lina,
Kalau misalnya Iya, pas Daniel 8, di Daniel 8 nggak ada Babylon kan? Nggak ada. nggak ada. Rem. Daily itu apa sih? Kafiran, yang menganiaya. Kafiran. Yang injak-injak, sanctuary dan host, betul? Ya kan? Injak-injak bukan cuma pagan Rome aja, semuanya namanya apa? Daily. Daily. Boleh? Hmm. Di Daniel 7 ada Babylon nggak? Ada. Babylon. Ingatan singa. Lion kan? Betul. Kan mengambil umat Tuhan nggak? Iya. Berarti daily di Daniel 7, boleh? Iya. Boleh? Kalau dia di Daniel 8 bukan daily karena nggak ada dia di Daniel 8. Tapi kita ada jawab. Kau benar. Karena bukan hanya Oh, guys. Nggak bisa saya. Ini benar jadinya ya. Kalau kita bilang benar cuma Babylon. Saya makanya ini aku fokusnya cuma Babylon saja, khusus Babylon. Ya nggak apa-apa, cuma kasih tahu juga kenapa kita Ya, jawab. tapi kamu sudah konsepnya udah betul. Tapi tinggal difokuskan ya. Gimana saudara-saudara? Apa Kita saya? coba pertanyaan ya, tapi bukan Nah, silakan. Babylon saja. Babylon adalah daily di Daniel 7. Benar. Kan di Daniel 7 ada banyak di YouTube dan Babylon. Iya, tapi apakah dia daily? Ya. Nah, itu aja. Kalau Daniel 8 bukan nih, Sis. Kalau di Daniel nggak ada kan, Kak Nini? Iya, ada. jadi dia nggak daily. Ya, itu Terus dia. di Daniel 8 ayat 11, Daniel 8 ayat 11 itu pagan Rome. pagan Rome. Kalau Daniel 8 ayat 13, Itu Daniel 8:13 sesuai vision Chauson, Ram, he good, little horn he, little horn it, gitu sis. oh jadi kalau Daniel 8 11 cuma Daniel 8, kalau Daniel 8 nggak ada Babylonnya. Babylon. Betul. Itu 8 11 pagan Rome. Betul. 11 4 ya. Dari Medo Persia sampai Papal Rome. Betul Kak Nini, setuju. Itu dia. Boleh ya sis? Oke. Mantap, mantap. Oke sis, thank you. Thank you. Oke, siap selanjutnya? Belum? Oke, silakan catat. Ini ya. Siap. Gimana Kak Chen? Bisa ikuti Kak Chen? Iya, Chen bisa. Ya, Kak Chen Kan remedy. belum sempat jawab Kak Chen atau sudah? Sempat jawab. Apa Kak? Sempat atau belum? Sorry. Belum, Chen. Oh, iya, nggak apa-apa. Baru kita Ya, nanti ikut aja tryout-nya ya, Kak. Oke, Chen, thank you. Kita latihan-latihan terus ya, nggak lupa. Iya, bagaimana? Ada pertanyaan? Sudah? Oke. Lanjut ya. Oke. Oke, nomor 1. Kita mau coba minta Tante Esther, boleh jawab Tante Esther, nomor 1. Halo. Ya, Tante Esther. Silakan. Gini. Ya. Selamat malam, Tante. Terus tunggu ya. Nebukadnezar sama seperti Dan buat apa berserta tahun sesuai pencerita kita belajar daily ini. Nah, Daniel 3 ayat 1. Nebukadnezar buat image of gold. Itu sama seperti apa? image of gold itu patung emas ya. Ya, patung emasnya dibuat apa Tante Esther? Suruh apain orang-orang? Ya. Supaya disembah.
Siapa Jadi Nebukadnezar sama seperti siapa? Di pelajaran daily sama seperti siapa? Yang bikin apa? Yang hubungannya sama sembah-sembah? Sama dengan ini, apa namanya? Kerajaan keempat ya. Orangnya namanya? Kata 21. Orangnya masih ingat Tante Esther? Ada yang mau bantu? Kak Jan mau coba bantu Tante Esther? Ini tulang mau dibuang atau buat kantin? Dari mana aku cuci piring? Halo, putus ya Gedi. Sorry, putus. Halo? Halo? Ya, Tante Esther mau jawaban apa? Siapa? Sama dengan kerajaan keempat ya. Kerajaan Rom. Siapa orangnya? Tante Esther yang kayak Nebukadnezar buat sesuatu yang suruh sembah-sembah. Siapa kok lupa ya? Tunggu. Iya. Depannya sama kayak Kak Chen namanya. Depannya C juga. C? Tante Esther ada mau minta tolong sama, boleh ya? Minta tolong siapa aja boleh? Boleh. Siapa Iya. Minta tolong, silakan. Sama Alin lah. Oke, Oma Alin silakan tolong Tante Esther. Terima kasih. Konstantin. Terima kasih. Konstantin, betul? Oh, Konstantin. Iya. Tante Esther buat apa? Tante Esther? Itu Clovis ya, itu. Oh, bukan Tante Esther. Konstantin ini yang memerintah di kerajaan keempat dulu, kan? Iya. Nah, buat apa Tante Esther? Kalau dulu Nebukadnezar bikin image of gold, Konstantin buat apa? Undang-undang ya. Undang-undang hari apa? Senin atau Selasa? Hari Minggu. Sunday loh kan? Oh, iya. Berapa Tante Esther? Ini 476 ya. Oke. Apakah Opa Johan setuju 476? Setuju nggak setuju karena nggak tahu tepat tahunnya. Sorry. Bagaimana dengan PT Punjen? Setuju nggak 476, Mama Soisa? Halo, Mama Soisa. Setuju. 476, Soisa, Sandelo. Coba pikir baik-baik. Jangan. Konstantin membuat Sandelo itu pada tahun 321, Cece. Mama Soisa tuh setuju tahun 476? Oh, tidak, Cek. Nah, Mama Soisa sudah benar jawaban ini kan? Jadi Oh iya, terima kasih. Mantap Mama Soisa. Sama. Yeah, that's good. Oke, mari kita coba jawab lagi. Kita pilih-pilih orang aja lah ya. Tante Esther pilih siapa? Silakan. Ini pilih ya. Gue ya, lihat. Boleh juga yang ada di Cihideng ya, ada Om Stardi atau siapa, boleh siapa-siapa juga boleh. Tante Esther sendiri. Oh, iya, nggak apa-apa Tante Esther, silakan. Coba Nini lah, Nini. Oke, Kak Nini, apa hubungan kerajaan kelima dengan Daniel 11 ayat 11? Silakan Kak Nini. Sis, Daniel 11 ayat 11 itu Saud mau menyerang, Mara mau menyerang King of the North ya. Apakah serang kan, Sis? Kan ini salah ini. Nah, kita lihat banyak yang jawab ini apa hubungannya dengan kerajaan kelima? Apa hubungannya Kak nih? Kelima kan, oh enggak ya, kan ini pikirnya karena kelima mau taklukan, enggak juga ya. Apa hubungannya? South serang North, berarti yang temanan sama kerajaan kelima sempat North-nya Kak. Yang kelima, Sis. Yang berteman sama kerajaan kelima, South atau North? North. North. Jadi South mau menyerang North, tapi mau serang 5.
bukan, menyerang North yang adalah apanya 5? Anaknya. Anaknya apa? Yang kita sudah establish dia apanya kerajaan kelima? Penolong kan nih? Oh, iya. Jadi apakah waktu South serang North kerajaan kelima, aduh, apakah masih ingat Robbers of Thy People itu kerajaan keberapa sih? Kalau dulu ya, dulu. Dia kan People Rome kan? Nah, betul? 5. Jadi apakah yang marah juga bangkit marah Robbers of Thy People karena North diserang, betul nggak sis? Betul. Nah itu dia, bisa ngerti nggak ini? Jadi sama kerajaan kelima, North ini adalah temannya kerajaan kelima, betul? Yang mau oke. Malah ditaklukkan, betul? Jadi ya. Masih ingat kan itu pelajaran waktu dulu itu sis yang dibilang multitude-nya North sudah dikalahkan sama kan? Artinya tuannya siapa? Robbers of Thy People, betul? Oke. Jadi ini jawabannya sis. Betul sis, ini ya. Boleh semua? Semua gimana? Kalin benar Kalin? Salah ini. Sama. Pusing. Bisa ngerti ya konsepnya ya? Gimana yang disonder, boleh? Oh, ini yang C yang dia, maksudnya nanti North akan balas dendam kekalahan kakeknya, dibilang itu. Dia punya ini kan? Iya, dia kakek kekalahan yang banyak banget. Yang dulu kan, Oma ingat nggak Bible study itu? Yang dia buat itu, tapi kayaknya nggak cukup. Artinya harus ada yang tolong kan? Iya. Jadi ditolong dan menolong, itu nggak Oma? Ya. Oke. Siapa lagi? Kak Nini pilih siapa? Pilih Om Jeffrey. Oke. Boleh Om Jeffrey. Om Jeffrey, sebelum kedatangan Tuhan, ada apa yang terjadi Om Jeffrey di versi buku Daniel? Halo? Halo. Nah, Om Jeffrey, apakah bisa jawab nomor 3? Sebelum terjadi kedatangan Tuhan, versi buku Daniel. Ada pemaksaan penyembahan patung. Penyembahan patung, oke. Om Jeffrey mau coba tanya sama siapa? Jawabannya Om Jeffrey benar atau enggak? Coba. Nah, siapa ya? Boleh di sender, boleh. Ada di Zoom, boleh. Tanya aja Om Jeffrey. Biasanya si itu. Siapa? Maribel atau Itin? Atau Uco? Itin yang pintar. Oh, oke, Itin. Itin, sebelum kedatangan Tuhan versi buku Daniel apa? Versi buku Daniel Harus ada apa dulu? harus ada daily taken away. Mantap. Dan? Transgressions of desolation. Oke. Abomination of desolation. Itu dia. Nah, baru. Kalau kedatangan Tuhan ada di buku Tesalonika atau di Daniel, saudara-saudara? Dedi. Bisa. Ya? Tante dia ya? Iya. Silakan Tante dia. Kok tadi saya setuju dengan jawaban Om Jeffrey, yang kayak pelajaran tadi si yang Angker Randy tadi kan, ada itu tentang penyembahan patung sebelum Sendelo, sebelum Sadrak Mesak Abednego itu. Ini versi daily nih, dia. Jadi nggak sama konsepnya. Ini harus bahas jawab sesuai konsep daily. Oh iya, soalnya kan tulisannya versi buku Daniel gitu. Jadi saya pikir juga begitu tadi. Oh iya. Kalau di Tesalonika ada kedatangan Tuhan kan di situ, Tante dia masih ingat nggak di 2 Tesalonika 2? Iya. Kedatangan Tuhan ada apa aja? Tante dia masih ingat ada apa? Man of Sin revealed ya? Belum Man of Sin revealed siapa? Pendurhaka itu ya? Falling away kan? Baru? Man of Sin revealed. Ya kan? Dan falling away ini sama dengan daily taken away kan? Dan man of sin revealed ini sama dengan transgression of desolation. Begitu. Boleh saudara-saudara?
Bisa Tante Dia ini? Oh, iya. Karena bilang di Tesalonika kan sebelum kedatangan Tuhan harus ada falling away dan man of sin reveal. Kalau versi buku Daniel, falling away itu daily taken away. Man of sin reveal itu bahasa buku Danielnya transgression of desolation. Begitu Tante Dia. Ya? Bisa ya? Bagaimana yang lain? Boleh? Mantap. Boleh, sis. Ya, boleh. Oke. Halo, mau bertanya. Boleh, Mama. Falling away, ya. Falling away itu apa? Kemurtatan nama saya. Oh, kemurtadan, Pak. Makasih. Ya, sama. Ada lagi yang mau ditanya, silakan. Oh iya, Pak Cua ada tanya yang di bawah. Kalau yang di bawah ini saya sudah tahu. Manusia durhaka dinyatakan ya. Betul, mantap Mama Suisa. Iya, makasih. Mantap. Grow, bertumbuh sedikit demi sedikit ya Mama Soisa, nggak apa-apa. Iya. Mantap. Mantap. Oke, lanjut lagi. Nomor 5. Siapa mau jawab? Habis tadi Itin ya. Sekarang Itin pilih siapa Itin? Di Sonder aja pilih Sonder. Sama Kokore. Oke, Kokore yang menghubungkan buku Daniel dan buku Tesalonika sampai bisa tahu apa? Ada kata apanya? Taken away. Setuju? Setuju. Masih ingat nggak ini pelajarannya? Bagaimana menyatakan daily ini adalah kerajaan keempat? Karena kedua-duanya ada apa? Taken away-nya kan? Di Tesalonika juga ada taken away kan? Ya. Oke, ini karena masih ada 40 soal, saudara-saudara, kita agak cepat sedikit ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Taken away? Falling away maksudnya? Yang mau dicari taken away, itu. Kalau falling away kan nggak tahu kan? Away-nya aja kan? Tapi yang di ayat ini kan, di ayat 12 kalau nggak salah 11. Coba cari ya. Ini dia, ayat 7. Ini nih, ayat 7 yang jadi ini. Taken away ini. Nih. Taken out of the way. Falling away itu bukan kata penghubungnya, oke? Nih. Taken away ya. 2 ayat 7. Yang menahan-nahan harus dia apa? Singkirkan. Dan yang menahan-nahan yang falling away kan? Nah, gitu. Boleh? Yang falling away, Tama. Yang keempat kan, yang menahan-nahan. Kan ingat nggak yang dulu dijelaskan? Kalau yang tahan-tahan harus ada di muka atau di belakangnya? Belakang. Yang duluan falling away atau man of sin reveal? Nah, itu jadi inilah yang di-taken away. Untuk man of sin reveal, yang falling away ini harus di-taken away. Begitu. Sama seperti daily taken away, baru transgression of desolation muncul. Boleh? Bisa ya? Ngerti ya? Oke, ini gampang. Siapa yang mau jawab? Tadi siapa yang jawab taken away? Kokore. Kokore beda siapa? Maribel. Ciri-ciri kota yang di depannya ada tiang garam. Apa Maribel? Kota apa yang ada tiang garam depannya? Mantap. Ciri-cirinya apa Maribel? Mantap Maribel. Immortality. Immortality ya. Oke. Siap, Maribel pilih siapa lagi? Silakan Maribel. Kita masih ada nih ya. Wih, banyak ya. Ya masih banyak. Ya, ya kita harus cepat sedikit ya karena udah mau. Saya itu Mama. Oke, Mama, silakan. Pagan Rome daily ada di mana saja? Pagan Rome siapa? Yang daily apanya? Kita mau cari daily ya siapa? Pagan Rome, betul? Oke, di mana saja ada Pagan Rome? Setuju semua? Ya. Setuju. Setuju. 8.13. 8.13 daily-nya termasuk Pagan Rome nggak? Termasuk. Jadi kita bisa pakai. Karena aku bilang kan di mana saja kan, artinya pasti lebih dari satu kan? Nah, itu dia.
Kak Joli pertanyaan, dia yang menjelaskan who's pagan Rome, cuman apa? 11. Siapa yang mau jawab nomor 8? Mak, ayo Mak, North dan South, Daniel 11, 40 dan 40B. Silakan Mak. Ayo, tak bantu. 40A, siapalah serang siapa? South serang North. Betul. South-nya siapa Mama? Tahun berapa Mama masih ingat? 17 berapa Mama? Oh, 1798. Oke. South-nya siapa Mama? South-nya Berapa tanduk sih South itu Ma? 2. Siapa itu? 2 tanduknya apa di Wahyu 11 Ma? Di Wahyu 11, South-nya ada berapa tanduk? Kalau di Daniel 11, South ada berapa tanduk? Iya, siapa? Sodom dan Egypt. Siapa itu? Negara apa, Mama? Prancis. Prancis. Gitu, Mama sayang. Jadi di 1798 ada siapa South-nya? Prancis. North-nya siapa, Ma? Mama, 1798 sampai yang luka parah, Mama. Siapa, Ma, orangnya? Mama, jangan Little Horn. Nanti aku nanya nyari jawaban Little Horn, Mama nggak jawab Little Horn. Sekarang mau disuruh jawab yang Semangat, Mak. Bu, kok USSR? Kerajaan kelima siapa, Mama? Pagan. Ada DP. Siapa? Siapa itu bahasa Indonesianya, Mama? Nah, itu kan Inggris. Ma, kalau ada yang datang pakai topi tinggi, yang paling itu namanya siapa? Kepausan, Mama. Boleh ya, Ma? Semangat, Mak. Daniel 1140B, Ma. Tahun berapa, Mama? Oke, siapa serang siapa, Ma? North serang South. Mantap. Siapa North-nya, Mama? Nah, ini baru betul. South-nya siapa, Ma? South-nya South. Yang tadi Mama bilang. Ini kan, ingat nggak kemarin? South-nya di akhir zaman sama di ini beda atau sama? Beda. Nah, ingat-ingat ya. South-nya di akhir zaman, di zaman dahulu berbeda. Yang sama apanya? Apanya yang sama? Tanduk. Bukan, Oma. 2 tanduk. Karakteristik. Oma. Oke, gimana? Bisa ini kan gampang kan? North and South Daniel 1140-40B kan? Oke, lanjut. 9. Nomor 9 siapa, Mam? 9 apa ya? Chen. Oke, Kak Chen, silakan Kak Chen. Sebutkan kerajaan kelima di kitab Daniel berserta ayatnya lengkap ya. Gitu loh. Dan kelima di kitab Daniel. Ya. Daniel 11 ayat 12. Dan Daniel 11, 12, 11 dan 10. Daniel 11 ayat 12, Kak. 8. 8. Ayat 12 dan 10, sorry, Cek. 12. Ini katanya apa? Bilang itu ada Little Horn. Mantap, Kak. Lanjut, Kak. Apa lagi? Habiskan, Kak, yang di Daniel, di kitab Daniel, semua yang ngomong kerajaan kelima. Silakan. Daniel 12 ayat 8 ayat 13 dulu. Mantap. Apa di sini, Kak? Di situ ada dibilang ada TOD kan, Transgression of Desolation. Lanjut, Kak. Baru 12 11 ya, Ceh?
Betul. Apa itu? TOD juga itu. Nggak ada TOD, Kak, di situ. Abomination of Desolation. Mantap. Iya. Lanjut, satu lagi, Kak. Apa? 12-11. Yang ada ngomong tentang Papal Rome, Kak. Di Daniel apa lagi? Daniel 11 ya? Kan, Kak? Nggak usah ke Daniel 11 lah. Oh, nggak perlu. 8 kurang 1 Daniel berapa, Kak? Daniel 7 ayat itu ya? 9. 9? Tunggu. Dia keluar jadi 8 dari 3, 8. Ayat 8? Iya, C. 8. Dia dibilang apa? Di situ little horn kan yang apa? Jadi 3 kan? Betul, Kak. Dia jatuhkan 3. Iya. Thank you, Kak Chen. Mantap, mantap. Oke, siapa Kak Chen? Pilih siapa, Kak? Silakan. Siapa yang belum ya? Pilih aja lah, Kak. Nggak apa-apa. Ini masih banyak pertanyaannya. Dan Made Olsya. Oke, Made Olsya. Nomor 1 tadi siapa bikin Sandelo, Mem Olsya? Konstantin. Oke, hasil kemurtatan Mem Olsya, Konstantin buat national apostasy, hasilnya apa Mem Olsya? Di Roma Barat diserang 4 trompet. Setuju semua? Setuju, mantap. Nah, ini dia. Ingat ya, national apostasy mengikuti national apa? Ruin. Itu dia. That's good, that's good. Nomor Mem Olsya, pilih siapa Mem Olsya? Ini Maribel hafal sekali ini pertanyaan ini. Ucok ya? Masa nggak tahu sih? Daniel 8:11 ada apa? Lupa ya? Kamu kan itu. Tadi Michi baru bilang Daniel 8:11, kamu bisa bilang lupa, Ucok. Gawat ini. Ayo, Dang. Apa, Cok? Ayo, Dang. Ayatnya terus apa? Daniel 8:11. Apa kata-katanya? Kata lainnya Roma Barat diserang 4 trompet. The place. Office. Mary. Was cast down. Mantap. Mantap, Ucok. Puji Tuhan ya. Kita harus bisa menjelaskan kebenaran kan? Orang punya kebenaran untuk di akhir zaman ini. Oke. Apa? Ini gampang toh. Ucok pilih mana? Siapa? Pilih siapa? Masa Isa sudah dipilih belum? Sudah? Ada Tante Nuning, Kak Iyut, ada Tante Esther, ada Kak Nini, ada Om Jeffrey. Kak Lina belum? Oh, sudah. Papa Jeffrey sudah bicara. Iya, kan dipilih lagi, sayang. Siapa? Ucok pilih siapa, Cok? Opa Johan. Opa Johan sudah putus. Oh. Kak Yud. Oh, Kak Yud Jo, kata Yud. Silakan Yud. Dipilih Ucok Yud. Halo. Kerajaan pertama, apa yang menyebabkannya jelas kan? Bentar, Ceyut lagi mikir, nggak mau buka catatan nih. Bagus, mantap yuk, silakan. Bentar, kerajaan keempat kan itu pagan. Kerajaan keenam USA. Jadi yang menyebabkan pagan Rome dan USA sama ya berarti. Itu ya apa? Mereka membantu Papal Rome naik, tapi mereka akan disingkirkan. Itu bukan? Yud. Gimana, Ce? Belum. Belum ya? Belum, bukan.
Seperspuluh punya. Oh, yang sepersepuluhnya itu. Kerajaan keempat itu 1/10 daily. Yud, coba. 1/10-nya dari kerajaan keempat itu adalah francs, 2 tanduk. Betul? Betul. Ini punya berapa tanduk? 2. Punya 2. Apa namanya? Sodom and Egypt. Sodom dan Egypt berapa tanduk? 2. Oh iya ya, kerajaan. Oh ya, udah ingat sih. Lalu kerajaan ke-6? Kerajaan ke-6 itu 1/10 juga. Nah, siapa? USA. Apa dia punya 2 tanduk? Apa duanya yang sama seperti Protestantism and Republicanism, 2 tanduk. Thank you, Ce. Yud. Bisa ya jelaskan ya, saudara-saudara? Oke, lanjut 13. Kerajaan berapa saja yang punya 10 tanduk dan ayatnya di mana? Yud pilih siapa? Silahkan. Yud mau pilih emak. Mak, siapa Mak? Kerajaan berapa yang punya 10 tanduk? Ya. Kerajaan ke-4 sama ke-7. 4 ayatnya di mana? Daniel 7 ayat 7. Mantap. Kerajaan ke-7 ayatnya di mana? Wahyu Mama. Di Daniel kan nggak ada kerajaan ke-7, cuma sampai 5 Mama. Wahyu lupa. Ucap mau bantu. Wahyu berapa, Cak? Yang kerajaan ke-7 10 tanduk. Wahyu berapa? 17 dan 12. Mantap, Ucok. Oke, that's good, Ucok. Bisa toh, Cok, kalau dilatih terus, toh? Ya nggak? Dari nggak bisa jadi bisa, toh? Jadi jangan menyerah, oke? Kalau mau berusaha, pasti bisa. Betul, Om Alin? Betul sekali. Nah, ya, kita saling menyemangati. Oke, Ucok. Mama pilih siapa, Ma? Oma Alin. Oma Alin. Saat muncul tahun berapa saja dan siapa aja yang komplit ya, Oma? Paket lengkap. Kita jawaban ini salah. Coba Oma Risen. Saat pertama kali yang kita tahu. 96 kan, Ce? 4 berapa? 496. Siapa ini? Office. Dia South, ah? Iya, South. Apalagi yang muncul? Yang 1989. 1798 nggak ada? South ada. 1798 dulu atau 1989 dulu, Oma? 1998. Siapa, Oma? South-nya? Prancis. Mantap. Lalu tahun berapa lagi? 1989. Terus? USSR. Oke. Lalu siapa lagi? Satu lagi? Rusia. Iya, itu kapan? Midnight Cry. Mantap, itu yang dicari. Kok kita berapa ya? Salah ya, Ce? Udah ada satu. Jawab di sini ya. Tapi di ujian salah. Cuma satu, Ce, terjawab. Mantap. Boleh ini? Kalau Itin, Egypt belum dibahaskan kalau itu Soto. Kita nggak bahas toh Itin. Baru cuma sampai Midnight Cry kan? Nggak ngomong Sunday toh. Jadi jangan tambah sesuatu informasi yang nggak dikasih. Itu PCI. Boleh. Kita nggak tahu kenapa kok dia di Midnight Cry, bagaimana sampai dapat dia di Midnight Cry. Midnight Cry itu kan Mem Olsya, North melawan South. Kan yang kedua kali itu. Yang pertama di Midnight Cry ditumbangkan kan Mem Olsya, South itu. Iya, maksudnya kenapa dia dibilang Midnight Cry? Midnight Cry itu kan Waymark-nya. Kalau Midnight nggak bisa ya? Waymark. Midnight kan ini, South lawan ini. South. Rusia menang, betul.
Gitu. South lawan North. Boleh juga sih kalau di midnight ada juga kan, tapi kita kan nggak bahas itu. Nah, Iya, ngebahas. yang kita bahas aja. Jadi dia di Weimar gitu atau gimana? Hah? Iya, kalau ini kan tahun berapa saja dan siapa saja kan Memolsya. Nah, Midnight Cry kan belum ada tahunnya toh. Jadi masih di depan. Jadi kita cuma ngomong dia Midnight Cry. Iya, betul. Lainnya. Jadi Midnight Cry kita tahu ada siapa? Serang siapa? North. South itu penghalang keberapa Memolsya? South penghalang ke-1. Nah, mantap. Apakah ada South-nya? Ada toh? Siapa South di Midnight Cry Memolsya? South USSR. Rusia. Rusia kan bagian dari USSR kan? Tapi USSR kan udah nggak ada lagi kan? Jadinya siapa? Rusia. Ya? Ya. Begitu ya. Yang di apa ada bahasa Rusia itu di South. Iya, Itin. Kan kita tahu. Iya. Yaitu kan South itu kan di penghalang pertamanya Itin. Itu. Oke, Itin? Itin itu kan bukan PCA, kita udah tahu karena itu kompleks dari itu ya, Itin? Oke. Lanjut ya. Nomor 15. Siapa lagi Mem Olsyo? Tadi Oma Alin. Silakan Oma Alin pilih siapa? Ini. Halo? Ya, Oma. Nah, Silakan. dengar sih. Bisa, Oma. Ini. Oh, Kak Nini, silakan Kak Nini. 10 tanduk yang daily kamu ketahui apa aja dan sebutkan tahunnya. Daily kamu ketahui saja dan tahunnya. 496 sis. Hah? Siapa sis? Clovis, Frank, sama 508 Arthur Anglo-Saxon. Ya. Berikutnya Tante Dia. Oke, Tante Dia. Tante Dia, kenapa 3 tanduk dipatahkan bukan di taken away? Halo? Ya, Tante Dia. Kenapa 3 tanduk nggak sama-sama di taken away aja sama yang 7 lainnya? Kenapa cuma 3 yang disingkirkan? Dicabut dari akarnya? Oh, karena mereka itu beragama beda ya. Nah, mantap Tante Dia. Nah, mereka adalah memiliki agama yang berbeda dengan yang 7 itu ya. Agama yang berbeda. Agamanya apa Tante Dia? Mereka agamanya Aryan itu ya. Itu dia. Mantap Tante Dia. Boleh ya? Betul Tante Dia. Itu dia jawabannya. Oke. Thank you. Tambahin, tidak percaya apa? Trinitas. Tante Dia pilih siapa lagi? Kalau saudara-saudara, ini nanti jawabannya semua nanti mau dikirim di grup ya. Jadi kalau, sorry agak cepat, kita mengejar waktu, sisa sedikit ya waktunya. Masih 40 nomor. Oke, Cie. Mbak Nuning. Oh, Mbak Nuning, silakan Mbak Nuning. 17, apa maksudnya daily taken away? Silakan Mbak Ning. Apa maksudnya daily taken away? Daily taken away itu kan diserahkannya serah terima kerajaan gitu ya dari ke-4 ke-5 ya. Nah, itu bikin apa? Apa yang terjadi di situ? Oh. Dari pagan ganti agama jadi yang Roma Katolik itu ya, Cek? Betul, setuju. Halo? Ya, betul Tante Dia. Tante Nuning. Daily yang beragama pagan kan? Pagan berganti jadi yang Roma Katolik itu ya, yang Katolik ya. Iya, itu maksudnya daily taken away. Bedakan nggak 3 tanduk patah sama daily taken away? Bisa beda nggak? Bisa bedakan nggak? Beda. 3 tanduk ini dipatahkan karena mereka ini nggak sama. Nggak sama, ya. Betul, Tante Nuning. Kalau si daily harus di taken away, terus harus daily taken away. Ingat kan di Daniel 7 ada 10 kan? Berapa yang dicabut? 7-nya masih ada nggak? 7 masih ada. Yang 3 dicabut. 7-nya daily taken away kan?
Ya, dari taken away. Katolik kan? Putus. Iya, iya. Kalau yang 3 ini dia beda agama kan? Jadi harus disingkirkan, nggak bisa main sama kerajaan kelima ya. Boleh? Ya, boleh. Terima kasih Mbak Ning. Mbak Ning pilih siapa lagi? Mbak Ning silakan. Siapa? Siapa ya? Kak Lina deh. Oke, Kak Lina silakan. Daily di Alkitab. Nah, ini Kak Lina punya. Mantap Kak Lina. Setuju semua? Setuju semua. Nah. Oke. Ya, Oma. Kenapa kalau jawab siapa saja yang menginjak-injak dan menganiaya umat Tuhan itu salah ya? Kan kita lihat tanya siapa Oma, bukan dia bikin apa. Jadi kalau Oma mau tambahin bilang tak benerin Oma dan teman-teman. Iya. Mantap ya Oma. Oke, thank you. Kalina siapa lagi? Ayo kita lanjut lagi. Oh, Sis Alin lagi katanya. Silakan. Kenapa kerajaan kelima menjadi kerajaan ke-8 Oma? Karena ini sulit tapi jawabannya. Kenapa kerajaan kelima jadi kerajaan ke-8? Karena kerajaan kelima sudah luka parah. Sehingga sebelumnya naik karena diberi kuasa dari kerajaan sebelumnya, kerajaan keempat. Maka kerajaan ke-8 juga akan jadi. Apakah sudah luka parahnya nggak terus diberi kuasa atau gimana Oma? Coba. Dulin izin hip-hop tuh untuknya. Bagaimana, Ce? Apakah dikasih kuasanya setelah luka parah atau sebelum luka parah, Oma? Sebelum. Oke, mantap. Terus lanjut. Terus kerajaan ke-8 juga akan naik karena ditolong oleh kerajaan sebelumnya. Itu kita coba. 6 dan 7. Dan udah ada jawab luka parahnya sembuh? Iya, sembuh. Luka parahnya sembuh kan? Oh. Ini karena daily taken away kan, Oma? Iya. Kan? Boleh semuanya? Oke. Oke, nomor 20 sekarang. Oma Alin pilih siapa, Oma? Nah, ini hampir Oke, Mem Olsya, silakan. Berikan ayat yang berhubungan dengan kota Wahyu 11 ayat 8. Oke, kotanya dulu. Kalau kayak gini jangan bingung ya. Aduh, ini apa ya gitu. Kotanya dulu apa sih? Kota apa? Di Wahyu 11 ayat 8, kota apa, Mem Olsya? S, yang S dan G itu loh. Sodom dan Egypt. Ya, oke. Ijab, toh? Sodom dan Ijab. Ini ada 2 tanduk, toh? Betul? Atau kita tahu ini kerajaan apa? Perancis. Coba Perancis di buku Daniel di mana? 8:11. Daniel berapa? Perancis di buku Daniel. Daniel. 11, 40. Oh. Betul? Atau enggak bisa juga di Daniel 7 ayat 7, betul? Ada 10 tanduk. Ya, itu dia. Nah, ternyata gampang ya Kak Lina. Daniel. Apa? 40A dan Daniel 7 ayat 7. Kalau 2 tanduk di buku Wahyu apa? Revelation 11. USA. 13. Ayat berapa, Oma? 12 ayat 11. Mantap. Ya. Jadi walaupun dibolak-balik pertanyaannya, ingat konsepnya akan selalu sama kan, Oma? Iya. Boleh ya? Jadi kalau ada pertanyaan gini diuraikan dulu ya.
Oke, jangan pikir-pikir, aduh apa ya, nggak tahu. Oke. Mem Olsya 21 siapa? Disonder boleh. Oke, Kokore, Little Horn He dan She. Apa? Itu kan pagan drum, no? Nah, Little Horn He adalah Little Horn He, pagan drum. di mana ayatnya? Nggak isi, nggak tahu. Kamu nggak? Kita coba ya, maksudnya di jawabannya kita nggak isi. Tapi Ya, nggak apa-apa, saya. Jawab. Daniel 8 ayat berapa? Ini Daniel, apa ini? Ini, ingat ini, menara runtuh. Menara runtuh, sayang. Ada 2 menara runtuh kapan? Daniel 8:11. Daniel 8 ayat berapa? Daniel 12 ayat 11. Sayang, Daniel 8 ayat 11. Dan ayat berapa? Oh, 9. Nah, itu dia. Betul, Say? Oh. Terus kalau pagan Rome di Daniel 7 di mana, Say? 8:13. Ini 8:13 juga ada sih. Betul? Pagan Rome. Ada, Cie. Daniel 7 ayatnya di mana, sayang? Ayat berapa, sayang? Little Horn in Pagan Rome? 7 boleh. Daniel 7 ayat berapa? Dan 19. 7 aja ya, say. Oh, cuma 3 itu. Little Horn She sekarang. Siapa itu, say? Itu Papal Rome. Ayatnya? Daniel 8. Ayat? Setelahnya ini, ingat, pagan Rome berapa? Itu lompatannya. Terus? 12. Terus? Enggak. 14. Di 13 ada nggak Papal Rome? Iya, ada. Terus di Daniel 7-nya ayat berapa, sayang? 7 ayat berapa? Mantap. Ya? Oke. Daniel 8. Sayang pilih siapa untuk ciri-ciri daily? Ma, ciri-ciri daily apa, Ma? Ciri-ciri. Salah? Ma, itu loh, Ma. Dia ngapain umat Tuhan? Oh, injak-injak. Daily, menginjak-nginjak apa? Umat Tuhan dan? Host. Sanctuary. Oke. Boleh ya semua? Gampang-gampang toh? Oke, di dari 8 ada berapa macam daily? Mama pilih siapa? Yud, silakan Yud. Halo. Ya. Ada 3. 3? 3. Apa aja Yud? Rem, yaitu media Persia. Bukan Yud, bukan gitu. Oh, bukan. Ada berapa macam daily? Jawabnya bukan yang kan daily Babylon sampai pagan, bukan yang itu ya, Ce? Itu kalau kalau di Daniel 8 ada pagan-nya nggak? Ada Babylonnya nggak? Enggak. Nah, itu di ayat berapa itu daily-nya? Di ayat berapa daily-nya? Nah, itu yang Iyut bilang di ayat berapa itu daily-nya? Yang Iyut bilang kan tadi media Persia. Itu di ayat berapa? Daily-nya di ayat berapa? Oh, daily-nya. Daily dan itu menyangkut media Persia dan semuanya itu di ayat berapa, sayang? Apa? 13 ya? Tuh. Ada daily kan, Yud? Iya. Daily-nya berhubungan dengan apa, Yud, di sini? Vision. Vision-nya vision apa?
Vision binatang-binatang. Vision apa di sini, Yus? Oh, vision. Oh iya. Oh, maksudnya itu, C. Itu vision. Wait. Ingat-ingat ya. Yang kamera itu loh, Yud. Charleson. Betul? Panjang toh? Ya. Panjang toh? Ada siapa? Iya. Siapa aja? Daily yang berhubungan dengan Vision Charleson. Yang ada di Daniel 8 dari binatang apa, Yud? Rem. Rem, lanjut. Rem, he got little horn. Horn apa? Little horn. Bukan it. Siapa dulu? He. Lalu? Little horn, it. Oke, mantap Yud. Ini daily ini yang satu. Satu lagi Yud. Di Daniel 8. Satu lagi. Yang ada kata daily-nya selain di 13 di mana lagi Yud? Di ayat 11. Oke. Kalau di Daniel 8:11 Yud, kira-kira ini ngomongin tentang siapa daily-nya? Pagan. Jadi daily di 8:11 ngomongin tentang Pagan. Pagan Rome kan Yud? Ya. Bisa jelas nggak ini Yud? Oh gitu jawabnya. Jadi daily itu bisa macam-macam, bukan cuma pagan Rome aja, betul? Tapi kalau kita lihat 11 dibilang by him daily taken away kan? Was taken away. Yeah. Dengan dirinya sendiri ngasih kuasa kepada kerajaan kelima kan Yud? Akhirnya daily. Yeah. Jadi dia men-taken away dirinya sendiri, bisa lihat nggak Yud? Iya. Oke, gimana yang di Zoom boleh? Mantap, C. C, kalau daily yang di ayat 12 itu sambungannya 11 ya? Di ayat 12, daily, iya, sambungannya Yud. Tapi ini udah bicara tentang ini kan Yud? Tentang iya. Dan di mana dia udah dikasih daily-nya kan? Jadi daily-nya di ayat 12 sudah punyanya kerajaan kelima sekarang. Udah jadi ini. Karena udah di taken away di ayat 11 toh, Yud? Iya. Iya. Oke. Oke, thank you, C. Yud. Oke, siapa lagi Yud? Lanjut. Kita masih ada banyak soal. Katanya Anti Esther. Anti Esther, 1/10 di air saman siapa? Anti Esther? USA ya, dua tanduk. Mantap. Sekarang lah sekalian. Sisanya dari 1/10 siapa di air saman? Tante Esther juga. Ya, boleh Tante Esther kan pendek. Oh, sisa di nomor 24 itu adalah nomor 7 ya. Nah, kerajaan ke-7. Ya, betul. PBB. 7. Mantap Tante Esther. Terima kasih. Tante Esther pilih siapa lagi? Mbak Nuning ya. Oke. Mbak Ning, kenapa kerajaan kelima adalah tanduk ke-11? Dari mana itu bisa dapat? Dari situ. Karena tanduk ke-11 itu adalah tanduk kecil itu, C, yang ditambahkan 1 dari 10 jadi 11. Di mana Mbak Ning? Kamu buka nggak sih, Dek? Ayatnya di mana? Ayatnya. Pasti di Daniel ya? Ya. Ayatnya di berapa ya? Bentar dulu. Daniel 7 ya, C? Betul, ayat?
Daniel 7 ayat 8. Apakah di 8 langsung ada ke 11-nya atau perlu bantuan ayat sebelumnya, Mbak Ning? Dari ayat 7 ya. Nah, ayat 7 ada dibilang ada apa, Mbak Ning? Kan di ayat 7 dibilang ada 10 tanduk. Terus muncul satu tanduk kecil gitu kan, C? Betul. Muncul little horn kan? Ya. Terus tanduk kecil itu ditambahkan dari yang 10 itu jadi 11 gitu. Kan tanduk keberapa kalau sudah ada 10? Jadi tanduk ke-11 ditambah satu yang tanduk kecil. Adalah tanduk ke-11 karena dari 10 tanduk, betul? Ya. Boleh ini? Mbak Ning mantap ya, terima kasih. Thank you. Siapa lagi yang mau jawab, Mbak Ning? Silakan. Siapa saja yang ada di Vision Siapa aja Chosen? yang mau jawab? Oh, yang mau jawab. Siapa yang dulu? Kalau mau jawab boleh nih. Silakan, Mbak. Boleh. Yang Chosen siapa ya, Mbak Ning? Siapa saja yang ada di Vision Chosen? Yang dari media Persia? Lanjut. Gracia. Habis Gracia, Pagan ya, C? Betul. Lalu? Kerajaan kelima, People. Mantap. Sekalian lah, Mbak Ning. Mbak Ning, media Persia, Gracia, Pagan Rome, People Rome, Division Chosen, kata lainnya apa? Kata lainnya, Delhi ya, C? Daily. Wah, mantap, Mbak Ning. Oke. Mbak Ning. Oke, lanjut. Mbak Ning pilih siapa? Pilih ya. Ini boleh. Kak Nini, oke. Kak Nini, silakan Kak Nini. Tahun berapa ibu kota ada ibu kota yang berpindah tempat? 330, Sis. Ah, makasih, Sis. Kalian lah, apa ini mau ini? Nah. Oh, enggak pakai Babylon. Di Chosen, sayang. Chosen Daniel 8 ada Babylon enggak? Enggak ada. Oke, kan ini lagi Kak Ni karena pendek. 30 Kak Ni, Abomination of Desolation bisa ada kuasa karena apa Kak Ni? Karena diberikan kuasa oleh pagan ya, Sis. Betul. Atau kata lainnya apa, Sis? Apa ya? Bahasa buku Danielnya apa? Daily taken away. Oke, Kan ini pilih siapa lagi Kan? Berikutnya Mama Soisa. Mama Soisa. Mama Soisa, Abomination of Desolation bisa berdiri karena apa? Halo, ada yang tuh. Ya, Mama Soisa gimana? Halo, Cece, ada yang bantu ya? Ada yang tolong makanya dia berdiri? Nah, Mama Soisa, kan dia udah dikasih, udah dibantu oleh 7 kan tadi daily taken away kan? Oh iya. Tahun berapa daily taken away Mama Soisa ingat enggak? 508. Mantap. Kerajaan kelima berdirinya tahun berapa? Kalau Tuhan Yesus persiapan 30 tahun, apakah setan persiapan 30 tahun juga, Mama Soisa? Oh iya. Jadi kan ditambah berapa? Kalau Tuhan Yesus ada 30 tahun persiapan, apakah kerajaan kelima yang adalah agen setan juga ada 30 tahun, Mama Soisa? 30 tahun. Iya, Cek. Nah, sekarang berarti 508 ditambah berapa supaya kerajaan kelima berdiri, Mama Soisa, setelah persiapan? 30. Nah, berapa? 508 tambah 30? 1260 ya? Coba Mama Soisa 508 tambah 30 tahun. Coba hitung. Seperti. Ya, saya hitung nggak apa-apa. Biar Mama Soisa ingat ya.
508 tambah 30. Lupa ya. 538. Mama Soisa, kalau mau naik harus singkirkan berapa dulu? 3. Siapa aja 3-nya Mama Soisa boleh sebutkan dan tahunnya? Oh, Hiruli 493. Betul. Lanjut. Vandals 534. Betul, mantap. Lanjut. God 538. Nah, jadi apakah terakhir tahun berapa Mama Soisa? 538, Cek. Pas 538 apakah Abomination setup bisa berdiri? Iya. Jadi Abomination bisa berdiri karena sudah apa? Sudah. Yang tadi Mama Soisa sebutkan tahun-tahunnya itu ngapain Mama Soisa? Oh iya, sudah kalahkan, ditaklukkan. Apanya Mama Soisa boleh lengkap? Sudah ditaklukkan, Cek. Hanya Mama Soisa yang sudah ditaklukkan. Ada berapa yang ditaklukkan Mama Soisa? Ada 3 ditaklukkan. Rolling. Kan 3 Oh, 3 penghalang. Boleh? Iya, Cek. Makasih. Boleh ya Mama Soisa? Mantap ya? Iya. Oke, that's good. Mama Soisa pilih siapa? Oma Alin. Oke, Oma Alin. Satu penghalang pagan dan modern Rome yang sama seperti Wahyu 11:8. Siapa itu? Prancis. Oke, pagan. Siapa? Kita ambil yang atas aja lah ya, biar cepet. Oh. Yang tadi ini sama aja sih kayak yang tadi, yang ini. Mana tadi ya? Nah ini. Iya. Iya. Yang sama Pleasant Land ya. Ini ya? Oh ini. Nah. Penghalang pagan. Yang sama seperti Wahyu 11:8, Oma. Pleasant Land. Oma, kalau 11:8 South. South, C. Penghalang keempat, South. Betul? Di kerajaan modern Rome siapa? Penghalang keempat. Kalau 11:8 South toh, Oma? Apakah keempat ada South juga toh, sama toh? Ada. Sesuai Wahyu 11:8 kan? Jadi patokannya kan 11:8 kan? Iya. Apakah 11:8 di akhir zaman itu adalah glorious land, Oma? Oh, dia kok glorious. Tanduk, Oma? Kan yang di atas itu, C. Yang South itu USSR. Oma, apakah ini Frank sama USSR sama, Oma? Oh iya, beda. Boleh ya, Oma? Ini berdasarkan Wahyu 11:8 ya. Boleh semuanya? Iya, C. Iya. 11 sama dengan tadi pertanyaannya beda kan atau sama? Beda kan? Oh, kemarin ya, C, pertanyaannya. Yang tadi. Ma, 11:8 kan South. Nah. Betul, C. Ini 2 tanduk toh, Ma? Betul toh? Sodom Egypt toh? Iya, Kerajaan keempat, yang mana yang mirip dari ke 11:8? Kata-kata apa? South. Loh? Penghalang pagan kan? Iya. Kerajaan ke-8. Yang sama mana? Yang punya 2 tanduk? Glorious Land. Ini dia. USA kan ini? Iya, USA. 2 tanduk. Ya. Ini pertanyaan yang kemarin juga, C, yang apa beda itu. Oh, iya. Iya, Oma. Ini tak bikin pertanyaannya jadi gini. Tak ganti, betul. Yang South di air saman sama di ini ya, Oma? Beda atau sama gitu. Beda kan? Kita nggak bisa. Beda. Ini kan? Beda. Saya harus agak keras karena di sini hujan. Sorry ya.
Nggak apa-apa, C. Yang bisa nggak bisa kedengeran. Bagaimana? Oma Alin, Oma Kalina bisa? Ini. Jadi ini south, ada kata south, yang ini sama karena dua tanduk. Sama-sama dua tanduk ya. Betul. Virtual Egypt itu dengan USA. Iya, pertanyaannya diputar-putar ulang. Nanti next ujian tak putar lagi ya. Putar lagi, C. Iya, mau lihat bisa enggak lagi. Mantap. Putar-putar. Sudah Ucok catatnya? Oke, siapa pilih nomor 33? Siapa tadi yang terakhir? Oma Alin ya, pilih siapa Oma? Ucok. Ucok. Sejarah terulang kembali, gampang Cok. Tanpa lihat catatannya. Apa? Nanti Mici bantu. Ayo, sejarah terulang kembali ayatnya di mana aja Ucok? Silakan. Yang keras ya. Yang keras soalnya hujan. Ya, sayang? 1 ayat 9 dan 10. Oke. 14:1 ayat 90. Lalu? Revelation 1 ayat 8. Aha. Dan 11. Lanjut. Dengan Hebrew 13. Ayat? 8. Oke. Kesimpulannya apa? Kalau ini tidak ada yang apa? Tidak ada yang baru di? Ada yang baru. Kolong langit. Di kolong langit. Kalau ini? Alpha Omega kan? First last kan? Kalau yang ini Tuhan tidak pernah apa? Tuhan selalu apa? Sama. Dan sejarah terulang kembali merupakan apa? Merupakan prinsip dalam belajar. Ini kayaknya salah hampir semua yang prinsipnya nggak dibilang. Oke, lanjut karena kita udah 10 menit lagi. Oke, Midnight Cry ayatnya di mana? Uco pilih siapa? Siapa, Cok? Ma. Midnight Cry ayatnya di mana, Ma? Oke, mantap. Terjadi apa, Ma, di sana? Midnight Cry. North, serang, South. Siapa serang siapa, Ma? Yang kenyataannya? North-nya siapa? Serang? USSR udah nggak ada, Mama. Depannya, Rusia. Boleh? Oke. Mama pilih siapa terakhir, Ma? Kalina, silakan. Dari 8 kerajaan yang merupakan sejarah terulang kembali adalah? Kerajaan 5 menjadi yang ke-8. Yang keempat, G6. Boleh gini nggak? Kerajaan keempat, taken away kan? Menjadi kerajaan berapa? 5. Lalu? Kerajaan 67 di taken away menjadi kerajaan 8. Mantap. Betul kan, saudara-saudara? Ini yang terulang kembali kan? Yang disuruh. Yuk. Jadi. Ya, ya silakan. Ada pertanyaan? Yang ini sih pemahamanku aja ya, bukan yang kerajaan kelima yang kemudian jadi ke-8 itu yang terulang. Apakah taken away-nya juga terulang, Tante Dia? Terulang. Jadi, iya, betul. Ini bisa ke sini. Nah, ini yang ini samanya kan? 5 sama 8 kan memang sama, toh? Ini yang taken away-nya ini yang terulang juga. Boleh, Mem? Tante Dia? Oh, gitu. Nah, tuh.
taken away-nya terulang, kerajaan kelimanya dulu sudah ada lagi di ke-8, terulang juga sama, tapi kita jadiin kayak gini. Gitu. Oke. Boleh ya, Mem? Tante Dia? Ya. Terima kasih sudah tanya. Oke, ini kita mau khususkan sama Kak Nini. Kak Nini, kenapa Daniel 8 tidak ada Babylon? Padahal Babylon juga daily. Karena Daniel 8 fokusnya Ka'bah sih. Betul. Binatang-binatang Ka'bah ya. Betul sih, fokus tentang Ka'bah. Betul? Dan yang bantu Ka'bah dipulihkan mulai dari mana? Medo Persia ya. Itu Gede, itu makanya binatangnya hanya ram dan goat ya? Betul. Yang dikorbankan gitu ya? Darius dan Artaxerxes. Betul tante. Makanya binatang yang ada binatang Ka'bah kan, ram dan goat kan? Karena Daniel 8 fokusnya Ka'bah. Oh iya, oke. Oke, 37. Nomor satu jembatannya ke Konstantinopel apa? Sandeilo kan? Ada Sandeilonya kan? Buat penyembahan undang-undang hari Minggu kan? Apakah berapa tinggi? Kita copy aja ya. Oke. Coba baca berapa tingginya patung Nebukadnezar? Tingginya berapa hasta? 60 Lebarnya? hasta. Kalau dikali 60 kali 6 berapa? 3600. 360. 360 bentuknya seperti apa? Lingkaran. Apakah matahari juga lingkaran? Ya. Nah, itu dia ya. Boleh? Ini pertanyaan bonus saja ya. Oke. Bagaimana semuanya? Boleh sampai di sini? Boleh, C. Ya. Yang bawah-bawah itu pertanyaan bonus saja ya. Kita udah tahu kan bisa jawab. Apa dia jawaban? Ini jawabannya 60 hasta kali 6. Itu sama dengan 360 yang adalah lingkaran yang seperti matahari. Matahari atau sun, day, long. Oh. Ini palmonai dikit ya. Ya. Nomor 360. Oh, nomor 36, sorry. Ini, Daniel 8 itu fokusnya tentang Ka'bah, Mem. Bagaimana Ka'bah dipulihkan, dan yang bantu Ka'bah dipulihkan itu mulai kerajaan Media Persia. Yaitu Cyrus, Darius, Artaxerxes. Perintah membangun, kan? Hah? Gimana ini? Yang 36 bantu ke apa? Oh, Oke. Ini ke bawah 60 kali 6. Hah? Yang mana? Yang nomor berapa Itin? Sorry, hujan Itin nggak dengar. Hah? Ya itu sudah begitu. Oke. Sabar ya.
Bagaimana yang ada di Zoom, ada pertanyaan kah dari jawaban pertanyaan-pertanyaan kita? Mama Soisa gimana Mama Soisa? Halo, ya C. Nanti tolong dipelajari lagi ya Mama Soisa, kalau nggak mengerti tanya Geidi ya. Iya C, makasih. Bagaimana Tante Esther, Kak Nini, Mbak Ning, dan Iyut bisa ya? Iya, Kedi. Makasih. Boleh, Sis. Nggak diisi, Mas. Kak Chen bisa, Kak? Ikuti, Kak? Oke. Bisa, C. Oke, thank you, Kak Chen. Nanti yang ini nanti saya kirim ya. Ini kita mau kasih tugas dulu. Yang matahari SL. Besok kita akan ada tryout lagi ya. Untuk yang baru join, yang tadi belum ada pengumuman bahwa besok morning worship sudah nggak akan digabung lagi sama-sama. Tetapi mulai besok, morning worship-nya akan sesuai grup masing-masing. Boleh? Apakah jelas pengumumannya? Jadi nanti kalau Tante Esther dan semua yang ada di grup Bobby akan join dengan Bobby. Dan nanti yang dengan Gigi akan sama-sama. Boleh itu? Oh, gitu. Oke, Ya. oke. Boleh. Jam berapa, Gedi? Ya, sama seperti biasa jam 5. Jam 5. Tempat Jakarta berarti. Waktunya sama. Oke? Oh, Lalu oke. yang mau di ininya, yang untuk grup besok ya, besok yang grup GB, besok tolong dipelajari ujian remedi, ujian tanggal 16 bulan 2 2020, bulan 5 ya, sorry. Ya. Bagian 1 salah benar, boleh? Itu pelajari. Cuma salah benar. Dan bonus. Lalu ujian remedi 17 bulan 5 2020. Bagian 1 salah benar. Boleh? Dan remedi DP bonus yang cuma bicara bahas DP benar. Yang 36 dan 37 itu kan? Coba ya. Teman-teman, saudara-saudara, ini semua kita udah hafal di ujian yang kita ini. Sebenarnya semua konsepnya sama. Kalau kita ngerti konsep, kita kan nggak mau hafal jawaban pertanyaan kan? Besok pagi. Ya, besok pagi. Ya. Oke. Mungkin 15 lah. 12. Yang ini loh. Yang ini nih. Coba lihat, gampang-gampang. Ya, Mama Saisa. Nih. Ini usulan aja, kalau boleh. Boleh. Pertanyaannya jangan terlalu banyak. Mengingat waktu juga. Besok 15, Mama Saisa. 15. Besok 15. Oh ya. Oke, makasih. Nah, kecuali ujian yang ini ya, ujian yang memang benar-benar seperti hari Jumat. Ini apa ya? Oh, ini dia. Pertanyaan bonus ini kan? Nih, gampang kok bonusnya. Ayat midnight, Daniel 11:11. Apa yang perlu dihafal? Sudah ingat kan? Di Sorong setengah 11 malam ya? Sekarang di mana? Di Sorong. Setengah 11 malam ya? Oh, setengah 11. Nih, kasihan. Iya, betul. Sorry ya, kita sebenarnya memang mau kasihan, tapi kita kasihan juga kalau kita nggak di-push kayak gini, oke? Sorry ya. Lalu Sandelo 11:641, oke? Kerajaan keempat, ini kan yang tadi kan? Kerajaan keempat sama dengan keenam, sama. Betul? Ini. Sama. Terus taken away di air saman, kerajaan keempat. Yang sekarang 67. Ini nggak usah dihafal lagi, kita harus sudah tahu loh. Oke? Nah, coba lihat lagi. Jadi kita kasih itu bukan banyak atau enggaknya ya, kita nggak kayak gitu, oke?
Kita mau kasih karena sesuai kemampuan kalian yang kita anggap harus sudah bisa itu. Ya. Itu dia. Nih, benar dan salahnya apa? Ujian bonus itu di ujian bonus yang 16 Mei. Iya, betul, Litin. Oh, bukan yang tanggal 17. Bukan. Ini ya. Ujian remedi? Ya, remedi apa? Bagian satu salah benar aja. Itu semua yang mau disoalkan. Iya, ini kan jelaskan. Iya. Pokoknya yang sama aja yang ini 5. Bonusnya ada 5 juga. Cuma 15 aja. Yang tadi Sondan boleh kirim jawabannya. Ya, boleh juga. Nggak apa-apa. Pokoknya kita akan bagi ya di grup, oke? Ada 6 tuh satu meja yang tadi ujian remedi. Oh ya, 6. Oke? Jangan berpikir susah dulu ya, nanti kita stuck di susah itu, oke? Karena ini waktunya udah singkat, saudara-saudara ya. Apa yang dipelajari bertahun-tahun harus dipelajari berapa lama? Cuman berbulan-bulan, betul? Oke? Jadi biarlah saudara-saudara tahu kita punya sikap ini bukan jahat atau aduh kenapa gini ya. Tolong pikir positif, oke? Ya, ini. Mau apa, C, maksudnya? Besok mau try out, Oma. Mau ujian. Ya, Jadi putus-putus sih. Oke. Jadi kan Oma ini kalau terutama di Sonder ya yang kita fokuskan banyak kayak anak-anak juga kan banyak salahnya kan. Presentasenya nggak diharapkan seperti yang seharusnya. Jadi tryout ini dibikin terutama untuk bantu mereka lah begitu. Oh, iya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini semua cuma diulang-ulang aja gitu loh. Jadi kalau konsepnya kita sudah tahu itu bisa tahu, oke? Ya Idin? Bonusnya itu bukan dari soal ada 6 lagi. Oke. Boleh ya? Oke. Jadi 17. Oke.